Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link di deskripsi. Jangan lupa subscribe channel kami di YouTube dan juga install aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini. Sudah banyak sekali tantangan hantaman dari sektor dan juga industri retail di tanah air. Apalagi kalau penyebabnya bukan pandemi. Sudah banyak sekali hantaman dan tekanan sampai retail-retail dengan brand besar pun sampai tutup gerai-gerainya. Sekarang ada lagi kasus, ada headline yang melibatkan industri sektor retail yang dikhawatirkan nanti akan memberikan ekses-ekses atau dampak yang kurang bagus bagi industri retail secara keseluruhan. Sebelum saya mulai presentasi ini, perlu kami sampaikan bahwa saat ini sudah ada pertemuan antara perwakilan buruh dan juga pihak manajemen Indomaret, dan pertemuannya sudah dilakukan di hari Kamis 27 Mei. Finalisasi akan segera diberikan dan juga nanti dikeluarkan statement-statement finalisasi dari pertemuan antara kaum buruh, perwakilan buruh dan juga manajemen Indomaret. Kita berharap yang terbaik. Tapi paling tidak kita perlu berikan background untuk Anda. Apa sih yang menyebabkan banyak sekali kemarin slogan-slogan, logo, kalimat-kalimat boykot Indomaret, boykot produk-produk Indomaret. Ini yang kita khawatirkan, karena kalau boykot produk sektor retail ini berlanjut dan benar-benar terjadi, betapa banyak sekali konsekuensi yang harus diambil. Namanya juga bisnis, tidak hanya melibatkan satu dua pihak saja, bahkan sampai ke karyawan dan keluarga karyawan, dan tentu saja keberlangsungan bisnis itu sendiri. Apa yang perlu kita pahami mengenai di balik aksi boykot produk Indomaret? Ini adalah awal mula mengapa akhirnya berlanjut sampai terjadi aksi protes yang dilayangkan oleh perwakilan serikat pekerja di Indomaret. Aksi ini sudah terjadi kemarin di hari Kamis 27 Mei. Aksinya adalah sosialisasi boykot produk Indomaret. Jadi belum terjadi ya, boykot produk-produk Indomaretnya belum terjadi, tapi sudah mulai disosialisasikan. Aksi dilakukan di depan kantor pusat PT Indomarko Prismatama. Indomarko Prismatama ini adalah induk dari gerai-gerai Indomaret yang kita ketahui sudah tersebar sangat banyak di Indonesia. Ada di Ancol, Jakarta Utara kantor pusatnya. Dari kemarin sudah ada perwakilan serikat pekerja dan karyawan serta buruh yang mewakili kepentingan untuk menuntut kepentingan di Indomaret ini. Agenda utamanya adalah sosialisasi boykot. Aksi boykot produk Indomaret ini kalau misalnya nanti terrealisasi dan benar-benar berlanjut diwujudkan, nantinya bisa melibatkan buruh-buruh yang tergabung dalam 9 serikat buruh afiliasi KSPI atau Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, dan 2 konfederasi di luar KSPI. Jadi nggak main-main ya, jumlahnya bisa banyak sekali buruh-buruh yang ada di bawah 9 serikat buruh dan 2 konfederasi di luar KSPI. Efeknya akan seperti apa sih, dan kekuatan aksi boykot produk Indomaret oleh para buruh ini akan seberapa besar, baik memberikan imbas bagi Indomaret sendiri sebagai bisnis maupun keberlangsungan usaha Indomaret dan produk-produk yang mereka jual selama ini. KSPI, kita lihat ini kekuatan buruh ya, mewakili suara-suara menyerukan agar segera ada penyelesaian terhadap kasus Indomaret ini. KSPI, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, jumlahnya disampaikan ini langsung oleh KSPI, ada di 22 juta anggota yang terlibat dalam KSPI. Tersebar di 30-an provinsi, 30 provinsi ini sekitar 300 kabupaten atau kota. Kemudian sekarang kita ada FSPMI, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, di mana salah satu pegawai Indomaret namanya adalah Anwar Besi. Ini seorang sopir pengirim barang ke toko-toko Indomaret, ada di bawah bendera federasi ini ya, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia. Untuk FSPMI jumlahnya 230-an ribu orang yang terlibat, ada di bawah bendera federasi ini. Tersebar di sekitar 160 kabupaten kota. Nah, ini kekuatan aksi boykotnya akan seperti apa ketika boykot produk Indomaret benar-benar terjadi. Ketika buruh-buruh yang terlibat dalam konfederasi dan juga federasi serikat pekerja ini semuanya pada kompak nggak mau belanja di Indomaret lagi. Rata-rata belanja buruh di Indomaret dari data KSPI dan juga FSPMI, spending para pekerja atau buruh yang belanja di Indomaret, baik pegawai Indomaret sendiri maupun buruh di luar Indomaret ya, ini ada di angka 500.000 sampai 1 juta rupiah per bulan. Rata-rata ya, antara setengah juta sampai 1 juta per bulannya. Sekarang tinggal Anda kalikan saja kalau misalnya aksi boykot nggak belanja di Indomaret ini berlanjut, berapa besar kerugian yang akan terjadi. Semuanya kalau kompak ya, dengan asumsi semuanya kompak, anggota jutaan dan juga ratusan ribu ini nggak mau belanja, tinggal dikalikan saja setengah sampai 1 juta per bulan dikalikan jumlah anggota yang terlibat dan ada di bawah semua serikat pekerja ini. Ini kekuatan aksi boykot buruh yang kita harapkan
tidak benar-benar terjadi boykot produk Indomaret, dan kita harapkan bersama solusinya bisa tercapai antara KSPI, FSPMI, dan juga manajemen Indomaret. Next, ini adalah asal mula perselisihan buruh versus Indomaret. Kenapa akhirnya keluar gerakan-gerakan aksi boykot produk Indomaret? Bermula dari masalah perselisihan THR di tahun 2020. Jadi kalau kita lihat dari sisi bisnis, Indomaret ini cukup dermawan loh ya. Karena kalau kita lihat ini karyawan yang mempunyai masa kerja 7 tahun di Indomaret. Kemudian karyawan Indomaret dengan kualifikasi tertentu, mereka ini sebenarnya bisa dapat THR jumlahnya berapa? 2 kali upah sebulan. Jadi Anda dapat THR itu 2 kali gaji Anda sebulan. Kalau Anda karyawan Indomaret, tentu saja dengan kualifikasi tertentu. Katakanlah tadi salah satunya adalah masa kerja Anda ada di 7 tahunan ke atas. Nah, di tahun 2020 mungkin bisa jadi dengan alasan pandemi, kemudian bisnis melesu dan sebagainya, Indomaret hanya membayarkan THR 1 kali gaji saja upah per bulan. Tapi tetap dibayarkan oleh pihak Indomaret. Jadi dibayar THR-nya, kewajibannya dipenuhi hak dari karyawan Indomaret, tapi instead of alih-alih 2 bulan gaji, didapatkan 1 bulan gaji saja untuk THR. Nah, kemudian ada aksi demo di sana karena tidak terima THR mereka kok jadi berubah. Sebelumnya saya bisa dapat 2 kali gaji sebulan ketika saya dapat THR dengan masa kerja yang sudah lama. Tidak terima gajinya THR-nya hanya 1 kali upah saja. Akhirnya para pekerja Indomaret waktu itu melakukan aksi protes. Ini sudah terjadi dulu di 8 sampai 11 Mei 2020. Sayangnya ketika 2 kali aksi protes ini terjadi 8 dan 11 Mei 2020, mungkin karena emosi atau seperti apa yang sebenarnya bisa ditolerir juga, manusiawi kalau Anda emosi. Tapi disayangkan karena dianggap merusak properti dari perusahaan. Propertinya apa? Partisi gipsum. Anda lihat ya, partisi gipsum, tembok yang tipis yang ada di perkantoran ini. Ini menimpa Anwar Besi. Tadi saya sampaikan Anwar Besi ini adalah salah satu sopir pengantar barang-barang ke truk Indomaret. Mungkin emosi waktu itu beliaunya merusak salah satu partisi gipsum dari perusahaan ini. Dan ini juga disayangkan karena dari dirusaknya properti kantor berupa gipsum ini langsung dibawa ke ranah hukum oleh pihak manajemen. Dan ini yang disesalkan oleh serikat pekerja. Mengapa hal seperti ini saja tidak dibicarakan, malah alih-alih Anda langsung membawanya ke ranah hukum dan dipidanakan. Ini kasus hukum ini langsung menuai protes dari serikat pekerja. Dan dari perhitungan serikat pekerja ini, berapa sih kerugian yang ditimbulkan dari Anda menghantam partisi gipsum tadi? Rp50.000. Dari Rp50.000, mengapa harus dibawa sampai ke ranah hukum yang sampai saat ini juga masih berjalan ya. Dan pihak manajemen tetap menyerahkan proses hukum yang tengah berlangsung ke salah satu pekerja yang masih punya status pekerja tapi diskors tadi ya. Akhirnya berakhir tadi dengan ancaman boykot. Ini dibalik mengapa ada gerakan ancaman boykot produk-produk Indomaret. Jadi ekses atau buntut dari permasalahan THR yang bermula di tahun 2020 berpanjang, berbuntut sampai berakhir dengan aksi demo lanjutan dan ancaman produk boykot Indomaret. Nah, ini adalah tanggapan dari Indomarko Prismatama selaku induk perusahaan yang membawai Indomaret yang ada di Indonesia. Indomarko Prismatama sebagaimana juga sudah terjadi di 27 Mei 2021 ini membuka pintu dialog seluas-luasnya dengan para serikat pekerja. Ya, dan mereka sudah ketemu ya. Kita tinggal tunggu finalisasinya di hari Jumat siang akan seperti apa. Perusahaan juga tetap kekeh menyatakan kami sudah memenuhi kewajiban pembayaran THR 2020 sesuai dengan ketentuan Menaker. Karena kalau kita berbicara mengenai ketentuan Menaker nomor 6 tahun 2016, mereka ini sebenarnya sudah loh memenuhi kewajiban mereka, bahkan 30 tahun yang ada mereka selalu memenuhi kewajiban THR para karyawannya. 1 upah gaji tadi sebagai THR. Memang mereka lebih dermawan, sebelumnya memberikan privilege. Ada karyawan-karyawan mendapatkan 2 kali gaji untuk THR mereka. Hanya di tahun 2020 mereka mulai membayarkan 1 kali saja. Jadi sesuai ketentuan, sebenarnya pihak Indomarko Prismatama merasa kami tidak melanggar peraturan yang sudah ditetapkan. Dan Indomarko Prismatama menyatakan akan menyerahkan proses hukum yang saat ini masih berjalan terhadap Anwar Besi. Ini kalau kita tahu kasus yang berjalan terhadap Anwar Besi ini sudah memasuki persidangan yang ketiga. Ini digelar terakhir di 18 Mei 2021. Ini tanggapan Indomarko Prismatama. Biar fair kita juga bahas juga bagaimana tanggapan buruh dan juga tanggapan Kemenaker. Hampir serupa, sepertinya seakan mendukung dan juga inline, meskipun kita harus fair ya, netral ya. Ini Kemenaker mengatakan Indomaret
tidak menyalahi ketentuan pembayaran THR. Jadi begitu mendapatkan informasi mengenai perselisihan ini, tentu saja Kemenaker tidak tinggal diam. Di bidang badan pengawasan dari Kemenaker langsung melakukan investigasi di sana. Dan sesudah dilakukan penelusuran dan pengawasan, dikatakan Kemenaker, Indomaret tidak menyalahi ketentuan pembayaran THR. Tadi ya, sesuai dengan ketentuan yang ada, 1 bulan full gaji sebagai THR. Seluruh karyawan Indomaret sudah mendapatkan haknya mengacu pada peraturan Menaker. Ini yang disampaikan oleh tanggapan Kemenaker. Jadi kalau misalnya ada gaji sampai atau THR 2 kali upah sebulan itu, yaitu hak Indomaret. Itu bahkan mungkin menjadi pemanis atau insentif dari perusahaan yang patut dijadikan contoh. Jadi ketika akhirnya turun lagi dari 2 kali gaji sebulan jadi 1 bulan, yaitu dikembalikan lagi ke kebijakan kantor, dalam hal ini manajemen Indomaret. Yang jelas menurut Kemenaker tidak ada peraturan yang disalahi di sini. Bagaimanakah tanggapan dari para serikat pekerja, khususnya pegawai-pegawai Indomaret yang terlibat langsung dengan aksi protes dan sebagainya? Mereka agenda utamanya masih berlanjut melayangkan protes dan keberatan. Tapi harus kita catat juga, kita harus fair. Agenda utama mereka ini sebenarnya saat ini adalah meminta pembebasan Anwar Besi. Karena tadi headline-nya adalah stop kriminalisasi pegawai. Kriminalisasi ini dianggap telah menimpa Anwar Besi hanya karena masalah emosi dan merusak gipsum kantor senilai 50.000 tadi akhirnya dipidanakan. Bagaimanapun manajemen Indomaret juga harus tetap membayar besaran THR kalau bisa seperti tahun-tahun sebelumnya. Seberapa serius buruh pekerja Indomaret ini menginginkan agar apa yang sudah dilakukan, sudah menjadi habit dari Indomaret tetap dilakukan. Upaya hukum mereka akan terus lakukan, ini khususnya melalui Pengadilan Hubungan Industrial atau PHI. Satu hal yang pasti sebenarnya yang kita harus juga garis bawahi adalah intinya adalah para serikat pekerja ini ingin meminta pembebasan Anwar Besi dan stop kriminalisasi pegawai. Indomaret dan juga Kemenaker pun punya tanggapan tersendiri mengenai hal ini dan kita semua berharap lepas dari apapun posisi pihak-pihak yang terlibat dalam selisih ini tidak berkepanjangan karena sektor retail kita sudah banyak sekali menderita tekanan dan tantangan di masa pandemi ini. Kita berdoa yang terbaik.